Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aska Aziza Rama dari Sistem Informasi A Angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan menurut saya pribadi. Menurut saya, kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki manusia di mana dia dapat mengayomi dan memimpin suatu golongan untuk memajukan serta mencapai tujuan yang diinginkan. Seseorang yang memiliki sikap kepemimpinan mempunyai keahlian dalam berbicara di depan banyak orang, memiliki kreativitas yang tinggi, serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dalam setiap diri manusia pasti memiliki sikap kepemimpinan. Hanya saja banyak orang yang tidak percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya, maka dia merasa malu untuk menjadi seorang pemimpin. Seseorang yang memiliki sikap kepemimpinan biasanya memiliki 5 sikap berikut ini. Yang pertama adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri sangat diperlukan sebagai seorang pemimpin. Mengapa? Karena dalam menyampaikan pendapat, pemimpin harus berani dalam mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, di mana saat itu anggota-anggota lain dapat menerima pikiran pemimpin tersebut. Pemimpin tidak boleh malu dalam menyampaikan pendapatnya. Maka dari itu, mengapa kepercayaan diri sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin? Berikutnya adalah seorang pemimpin memerlukan keahlian dalam berbicara. Keahlian dalam berbicara seorang pemimpin sangat diperlukan karena dalam berbicara, setiap anggotanya perlu mengerti apa yang dimaksud oleh seorang pemimpin tersebut. Ketika kepandaian berbicara seorang pemimpin tidak ada, maka setiap anggota akan kesulitan dalam mengerti apa maksud dari pemimpin tersebut. Jika terjadi seperti itu, akan terjadi miskomunikasi antara pemimpin dan anggotanya. Dengan kepandaian berbicara yang pemimpin punya, dia akan bisa mengatur anggota-anggotanya dalam melakukan suatu hal, akan bisa mengayomi anggota-anggotanya dengan pembicaraan-pembicaraan yang baik, tidak kasar, dan anggota-anggotanya akan dengan senang hati menerima apa yang diminta oleh seorang pemimpin tersebut. Hal yang harus dimiliki seorang pemimpin selanjutnya adalah pengertian. Sikap pengertian ini diperlukan karena setiap pemimpin harus memahami apa yang dirasakan oleh setiap anggotanya. Setiap anggota pasti akan merasakan kesulitan dalam melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan. Saat anggota mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu hal, seorang pemimpin harus masuk ke dalam pemikiran seorang anggota di mana dia harus memposisikan diri sebagai anggota tersebut dan bersama-sama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sikap yang diperlukan berikutnya adalah sikap adil, di mana seorang pemimpin harus adil dalam membagi tugas-tugas untuk anggota-anggotanya. Jika seorang pemimpin tidak bersikap adil, seorang anggota pasti akan merasakan tidak senang dalam menjalankan suatu hal karena pemimpinnya bersikap tidak adil. Dan yang terakhir, pemimpin harus memiliki pendirian yang tinggi. Kenapa? Agar tidak mudah goyah dalam menghadapi suatu hal. Pemimpin harus memiliki pendirian yang tinggi agar saat orang lain menghantamnya dengan berbagai masalah, dia akan tetap pada pendiriannya dan tetap melanjutkan apa yang akan dia capai. Seorang yang berani belum tentu benar dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya, sedangkan seorang pemimpin adalah seorang yang memikirkan dulu apa yang ingin disampaikan lalu berani untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran tersebut. Untuk pengalaman, saya sendiri pernah menjadi pemimpin saat di SMP, tapi untuk wakil pemimpin. Karena saya perempuan, saya memimpin bagian perempuan dan ketuanya laki-laki memimpin bagian yang laki-laki. Di situ saya merasakan bahwa saya harus memposisikan diri sebagai anggota walaupun saya adalah seorang ketua. Kenapa? Karena saat itu juga saya perlu mengayomi para anggota saya untuk maju mencapai tujuan kita bersama. Dengan pengalaman saya menjadi pemimpin itu, saya belajar untuk menjadi lebih baik dalam mengayomi teman-teman, juga dalam menyampaikan apa yang ada dalam diri saya untuk orang lain. Saya bukan orang yang sangat berani dalam berbicara di depan banyak orang, tetapi saya bisa berbicara di depan banyak orang dan menyampaikan pendapat-pendapat apa yang ada di dalam pikiran saya. Dengan bekal dapat membicarakan apa yang ada dalam pikiran saya bisa mengayomi teman-teman saya untuk maju terus melanjutkan tugas-tugas dalam mencapai tujuan bersama. Setiap orang berhak menjadi seorang pemimpin dan juga berhak untuk mengayomi setiap anggotanya. Dengan adanya sikap kepemimpinan dalam diri masing-masing manusia membuat setiap manusia akan siap saat ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu,
Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu adalah setiap orang pasti memiliki sikap kepemimpinannya sendiri dengan caranya sendiri, yaitu dengan adanya kepercayaan diri yang dapat dia bangkitkan sendiri dan diasah terus-menerus untuk menjadi lebih baik. Dengan adanya sikap kepemimpinan ini pula, setiap orang pasti akan menjadi lebih dewasa dalam menentukan suatu hal dari pelajaran yang lalu, yang dihadapi saat ini, dan juga apa yang akan dihadapinya di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.